wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang bersedia hadir dalam kegiatan saya, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dan budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Asahan tahun ini, yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga dengan ini kita bisa bersama-sama berbagi praktik baik. Selanjutnya, untuk mengambil hikmah dari acara kita ini, saya mohonkan kepada Bapak Ahyar agar memimpin doa. Izin untuk Bapak Ibu, saya membawa doa dari agama kami Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya mau sedikit bermain game. Kita ice breaking sejenak supaya nggak bosan. Kuncinya Bapak Ibu, kuncinya kita harus konsentrasi. Jadi kunci gamenya ini harus konsentrasi. Bapak Ibu lihat saya dan dengarkan saya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu angkat tangannya ke atas. Iya, angkat tangannya ke atas Bapak Ibu. Iya, ke atas. Oke. Nah, sekarang turunkan tangannya ke bawah. Oke. Apa sih itu budaya positif? Jadi budaya positif itu Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi kebiasaan apa yang kita lakukan ini kita melakukannya dengan murid. Oke, kemudian budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru, ada pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, nah tujuan budaya positif ini, kita itu mau membangun budaya positif di sekolah itu untuk menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Tugas sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jangan sampai lingkungannya tidak nyaman. Misal, karena kita guru, karena gurunya si anak gak nyaman untuk belajar, padahal dia datang ke sekolah kan untuk belajar, ya kan? Bukan untuk bergaduh sama gurunya. Jadi ini dibutuhkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Selanjutnya, kita cerita tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan dalam mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Jadi, disiplin positif ini dia lebih banyak menggunakan teori kontrol. Kenapa? Karena tadi kita mau menjadikan murid ini menjadi orang yang mereka inginkan. Kita kan nggak bisa memaksa anak harus jadi dokter misalnya, sedangkan kemampuannya nggak ada di situ gitu ya. Nah, jadi kita membantu si anak untuk menjadi apa yang dia mau. Kemudian membantu dia untuk bisa menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena kalau dia bisa menghargai dirinya sendiri, otomatis dia juga bisa menghargai orang lain. Apalagi kita gurunya, tentu dia akan lebih menghargai. Seperti yang saya bilang tadi, kalau seringkali kita mengasih penghargaan sama murid, maka dia akan bergantung, memiliki sifat ketergantungan. Nah, kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Oke, itu contohnya. Nah, jadi di sini saya garis bawahi harus terus-menerus memberikan penghargaan. Nah, itu tadi efek dari memberikan penghargaan. Ketika minggu ini kita nggak memberi penghargaan, si anak tidak mau
tanpa penghargaan dia tidak akan mau melakukan dengan kesadaran diri sendiri. Jadi dia tergantung pada penghargaan yang kita kasih. Nggak usah, ibu tuh nggak ada ngasih kok, ya kan? Nah seperti itu. Kok bisa penghargaan merusak hubungan? Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ini pengalaman saya pribadi sebelum ikut guru penggerak, karena saya suka ini dengan penghargaan. Saya rasa gini loh, biar mereka berpacu ini mendapatkan penghargaan, kan gitu ya kalau kita kan berpikirnya. Nah ternyata ketika saya lakukan, anak yang gak punya kemampuan itu dia akan tidur di kelas, di sudut. Ada yang sampai saya buat kelompok, dia diam sendirian di bangkunya, di sudut-sudut gitu, dia gak ikut. Itu tadi. Jadi penghargaan merusak hubungan. Yang lain contohnya adalah gimana ya? Kawannya yang gak dapet itu akan merasa dia aja yang dapat, terus dia jadi gak suka sama kawannya. Ya kan? Udah gitu biasanya kalau cerita dapat penghargaan ini, otomatis yang si anak ini tadi kerjakan sendirian, ditutup lagi bukunya, nggak boleh kawannya nengok, apalagi nanya, nggak tahu katanya ya kan, padahal dia tahu, nggak mau jelasin ke kawannya. Itu tadi karena takut si kawan juga dapat hadiah, gitu kan? Nah alhasil hubungan mereka jadi rusak. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Nah posisi kontrol guru ini menurut Diana Gosen tadi ada 5 posisi kontrol guru terhadap siswanya. Yang pertama sebagai penghukum. Nah seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nanti ya, awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Ini saya dulu begini. Saya rasa bapak ibu gak akan terlewat sebagai posisi penghukum. Sini kamu. Kenapa kamu paksa ubah? Apa ya? Pokoknya ya, gitu ya kan? Itu selalu gitu ya kan? Iya. Jadi ini posisi penghukum menurut Diana Gosen. Nah kedua, ada posisi membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Ini saya pernah dengar ajaran kayak gini, kecewa Bapak. Iya. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya nak? Kamu gak dengar cakap ibu ya nak? Gitu ya nak? Iya kan capek kali lah ibu nengok kamu nak. Gimana kamunya gitu ya? Nah ini posisi gurunya ini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ada yang pernah? Nah kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya, ternyata Bapak nggak bisa bantu saya, gitu ya. Nah, kemudian murid menjadi tidak mau lagi berusaha, malas dia, udah STK. Kemudian siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Misalnya, Bu Ainal sama Ibu Dian. Bu Dian lebih dekat ke siswa. Jadi siswa itu pasti akan sama Bu Dian aja, dia gak akan mau disuruh sama Bu Ainal. Seperti itu ya kan? Nah jadi si Bu Dian aja dia nanti. Nah kemudian yang keempat, posisi kontrol guru itu adalah sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang harus kamu lakukan? Nah jadi dia udah ada dia ikut peraturan, ya kan? Kalau misalnya si murid salah, nggak ada ceritanya. Kayak mana nih ceritanya? Sesuai peraturan yang berlaku, gitu ya. Oke, kemudian untuk posisi kontrol guru yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi manajer di sini bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu.
Manajer di sini merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang lebih baik di antara keempat posisi di awal. Kenapa? Karena di sini sama-sama berbuat. Gurunya berbuat, muridnya juga berbuat. Kemudian sama-sama mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi gurunya salah, oke, tanggung jawab di depan siswanya. Kalau siswanya salah, oke, tanggung jawab di depan gurunya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga guru mendukung siswa menemukan solusi. Jadi jangan cuma kita harus menentukan murid harus begini, murid harus begini. Ketika dia punya permasalahan, kita juga sebagai guru harus menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk materi kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oke, selanjutnya kebutuhan manusia itu ada kebutuhan kebebasan. Selanjutnya ada kebutuhan kesenangan. Nama lain dari peraturan. Kalau dulu kita ceritanya tentang peraturan, kalau sekarang itu tidak lagi peraturan tapi keyakinan kelas. Kenapa? Karena peraturan itu kan dulu dibuat oleh gurunya atau sekolahnya gitu ya. Kalau keyakinan kelas ini dia lebih ke kolaborasi antara guru dan siswanya. Tidak lagi kita yang membuat peraturan sepenuhnya. Nah, jadi keyakinan kelas itu metode untuk membuat kesepakatan antara guru dan murid berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Apa sih ini segitiga restitusi? Inilah inti dari penerapan budaya positif. Nah, pengganti si hukuman tadi, penghargaan tadi adalah segitiga restitusi. Oke, apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, selanjutnya restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Nah, ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi, restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Kan gak setiap saat dia buat salah. Baru kali itu dia buat salah kalau kita udah langsung ngamuk-ngamuk sama dia gara-gara kan udah langsung gimana gitu ya. Entah kenapa nih dia ini buat salah, ya kan? Kita harus cari tahu dulu nih alasannya. Kita validasi dulu tindakan dia ini. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Misal di dalam
ada menghormati sesama teman. Nah, kalau mereka berantem ini, pasti kan kita harus nanya, kira-kira apa sih keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Kalau dia jawab menghormati sesama teman, Bu. Nah, kalau menghormati sesama teman, kenapa kalian berantem? Nah, gitu ya. Seperti itu. Baiklah, sekian pemaparan dari saya tentang materi saya hari ini. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik, saya langsung saya jawab ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi seperti yang pengertian budaya positif tadi, ya kan? Nah, budaya positif ini kan dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini kan tujuan kita juga ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru pasti ingin murid kita itu menjadi pribadi yang kritis, nggak pelongo-pelongo dong, ya kan? Nah, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita ingin murid kita itu seperti ini. Nah, apalagi kalau murid kita itu hormat dengan para gurunya, bertanggung jawab terhadap semua tugasnya. Nah, pasti kita ingin punya murid begini. Nah, jadi tujuan penting melaksanakan budaya positif di sekolah ini pastinya menjadikan murid yang kritis tadi, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi keinginan kita terhadap murid juga bisa tercapai. Bagaimana si murid berperilaku, bagaimana si murid berproses, kompetensinya di mana. Nah, seperti itu. Seperti itu kira-kira. Saya bertanya tentang apakah hanya guru yang bertanggung jawab dalam membangun budaya positif di sekolah, itu saja. Terima kasih Pak Ahyar. Nah, kalau pertanyaannya apakah hanya guru? Kalau untuk di sekolah, maka semua warga sekolah. Siapa aja warga sekolah? Kepala sekolah, tata usaha, guru, kantin, penjaga sekolah. Nah, ini juga sebenarnya harus disosialisasikan tentang budaya positif ini ke seluruh warga sekolah. Seperti itu. Jadi kalau saya saat ini menyampaikan mendiseminasikan masalah budaya positif kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh menceritakannya ke kawan-kawan guru lain yang tidak ada di sini, atau ke tata usaha yang lain, atau ke kantin juga boleh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai sudah pemaparan materi saya, diseminasi saya hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah bersedia mendengarkan, memberikan pertanyaan yang membangun. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.